Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan. Hanya Kau selalu bersama kami, berada di sisi kami Tuhan. Sungguh kami percaya, kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan kami, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami buka hati kami bawa
Yesus sahabatmu. Yesuslah sahabatmu. Yang rindu menjadi sahabat Yesus, tepuk tangan dan sekolah sama-sama. Come on. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan buka mata.
sukacita sorakan. Sekali lagi sorakan. Silakan duduk semuanya. Iya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu. Hari ini kami sungguh bersukacita Tuhan, karena Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Aku
yang baru dan kita tinggal akan melewati 89 hari di tahun 2021. Tuhan akan buat percepatan dalam hidup saudara. Amin. Dan kesempatan-kesempatan akan dibukakan. Mari pegang roti yang ada di tangan saudara. Kita berdoa biar Tuhan akan mengubah roti ini menjadi kekuatan bagi kita. Yang putus asa, yang kecewa akan Tuhan ganti dengan ucapan syukur yang baru. Saudara-saudara yang tidak melihat ada pengharapan, Tuhan akan bukakan mata saudara untuk melihat betapa besar kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, mereka begitu kecewa sampai mereka tidak bisa tertawa akan hari esok. Tapi ketika mereka makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ingatlah akan dia setiap kali kamu melakukannya. Kita ingat akan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Kita ingat akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita ingat akan janji-janji yang luar biasa. Tubuh Tuhan tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada kista, tidak ada getah bening. Dan saudara-saudara ingat akan dia. Engkau punya tubuh yang sama. Kitab Yohanes berkata sama seperti Kristus di bumi ini, di dunia ini demikianlah kita. Sama seperti Kristus demikianlah kita di dunia ini. Artinya sama seperti Kristus sehat diberkati, kita juga sehat diberkati. Angkat roti tinggi dari kepala Tuhan. Berkati juga keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Orang tua, kakak, adik kami. Ada yang sakit di Serui, di Nebiri, di Medan, di Jakarta. Jarak bukan masalah bagi Tuhan. Dan kami percaya setiap kali kami melakukannya, kami ingat akan Tuhan. Termasuk jarak bukan masalah bagi Tuhan. Orang-orang yang di rumah sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini roti biasa, tapi berubah menjadi kuasa ketika kami makan dengan percaya. Tubuh yang lemah dikuatkan. Dorabaya shekata karala masyandu. Angkat cawan tinggi dan sekepala, di mana darahmu tercurah terorak, di sana ada belas kasihan, ada pengampunan. Tidak ada perlindungan yang sehebat darah Yesus. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada puji-pujian. Karena setiap rumah yang ada tanda darah tidak ada kematian. Kami percaya yang terinfeksi sembuh, yang sehat tambah sehat. Tuhan perbaharui kekuatan kita seperti Raja Wali pada masa mudanya. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Kami percaya inilah meterai yang diberikan dari sorga. Bahkan musuh pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kami ingat bagaimana yang terbaik dari sorga, pemberian terhebat yang pernah diberikan sorga, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Apatah lagi permintaan kami yang nilainya tidak setinggi Yesus Kristus, Tuhan pasti akan menjawabnya. Berlipat kali ganda Tuhan akan menjawab bagi kami. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Engkau akan menang dalam setiap pertempuran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum dengan percaya sambil memuliakan Tuhan. Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami, karena firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya kuasa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa teknologi lakukan, apa yang dunia tidak bisa lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Itu sebabnya kami berkata bahwa kami percaya Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkati, memberkati. Turun tangan, Kau turun tangan. Ini tepuk tangan kesembuhan, ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan percaya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Saya mendengar ada seorang bapak yang kena kanker getah bening, ya, sudah sebesar bola tenis di lehernya. Lalu dokter berkata, sudah bilang saja pesan-pesan buat keluargamu dan bersukacitalah atau makan apa saja yang kau mau karena usiamu sudah sangat singkat.
Saudara-saudara, dia tidak bangun hidupnya di atas apa kata dokter, tapi atas apa kata Tuhan. Tadi pagi saya sempat singgung bagaimana SK sorga saja bisa berubah, apalagi cuma SK gedung putih, saudara ya. Sudah ingat kisah satu waktu Nabi Yesaya bin Amos datang kepada Hizkia dan berkata, Hizkia, kasih pesan-pesan buat keluargamu sebab kau pasti mati. Ini dari sorga punya keputusan, ini SK sorga ini, saudara ya. Kau pasti akan mati. Lalu begitu dia dengar pesan itu, dia balik badan ke tembok dan dia berkata, Tuhan, aku ini setia melayani Tuhan, ingatkah aku Tuhan, tambahkah sapu umur. Itu orang yang sampaikan pesan Yesaya bin Amos masih di halaman kerajaan, masih di halaman istana, Tuhan suruh balik. Ayo balik. Sampaikan SK yang kedua, dengan dibacakan SK yang kedua, maka SK yang pertama dinyatakan tidak berlaku. Engkau ditambah 15 tahun lagi. Kalau SK di sorga saja bisa robah, apalagi cuma SK menteri, apalagi cuma SK presiden. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saya bersaksi ada seorang bapak perwira polisi yang sudah melewati batas untuk ikut promosi bintang. Ya, waktu saya berdoa, setiap kali saya telepon waktu umurnya masih masuk, saya bilang, salam jenderal. Dia bilang, amin. Habis amin, lewat umur, tidak terjadi, saudara ya. Tahun pertama lewat saya bilang salam jenderal, dalam hatinya dia bilang salam, tapi Pak Pendeta tahu apa ini, undang-undang ini, peraturan ini, sudah bisa. Tahun kedua saya bilang shalom jenderal, dia masih amin lagi, tapi dia bilang 2 tahun sudah lewat, sedangkan tahun pas juga sudah tidak bisa, apalagi ini 2 tahun sudah lewat. Sampai tahun keempat saya masih panggil shalom jenderal, lalu saya diundang untuk ulang tahunnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Pagi hari kami bikin ibadah ulang tahun, sore hari PR-nya keluar, saudara ya. Ternyata Tuhan bisa pegang kendali atas semuanya. Undang-undang bilang sudah lewat, tapi Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa. Kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu seorang anak Tuhan di gereja ini berkata bahwa berdoa saya mau ikut formasi PNS ya, CPNS, sudah tahu. Lalu begitu dia lihat umurnya sudah tidak masuk, saudara ya, sudah lewat. Tiba-tiba habis berdoa, peraturan keluar, umur diundur, saudara ya. Begitu umur diundur, dia diterima. Sudah tahu kan beberapa waktu yang lalu. Habis dia diterima, masuk SK keluar, umur dikembalikan lagi, saudara ya. Ternyata cuma diundur untuk 1 orang ini. Saya berkata begini, Tuhan, termasuk akal masih cuma 1 ini, 1 bangsa punya aturan bisa dirubah. Lalu Tuhan bilang, coba kau baca Yesaya pasal 43, aku mengasihi engkau dan aku akan berikan bangsa-bangsa sebagai ganti engkau. Berarti nilai kita ini nilai bangsa-bangsa, saudara ya. Nilai kita ini nilai bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa saudara punya berkat bukan berkat RT RW saja. Sudah punya berkat bukan cuma berkat distrik aja. Sudah punya berkat bangsa-bangsa. Apalagi di zaman online sekarang ini, saudara-saudara, engkau bisa punya jaringan di seluruh dunia. Dan Alkitab berkata, hei kamu yang mandul bersukacitalah. Kau yang punya proyek jalan-jalan, kau yang punya bisnis maju-maju, mandul bersukacitalah. Sebab yang ditinggalkan oleh orang yang bersuami lebih banyak anaknya daripada orang yang melahirkan, saudara ya. Dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 54, ayo buat tenda, ayo kembangkan tendamu. Orang mungkin berkata, gila orang ini, tidak ada anak kok bikin tenda kiri kanan. Sama seperti janda yang datang kepada Elisa dan berkata, Elisa, sapu anak-anak dong, sudah mau ambil karena utang masih banyak. Hambamu suamiku telah mati dan dia meninggalkan utang yang sangat banyak. Ternyata Tuhan juga peduli dengan utang yang saudara lakukan. Memang saudara nggak suka utang dibayar, saudara ya. Nggak ada yang amin, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saudara tidak lihat apa yang terjadi. Lalu Elisa berkata begini, motor Mio yang kau punya itu sudah sugadai lebih dulu, saudara ya. Kamu punya sofa, kami duduk di batu sekarang karena sofa sudah dijual lebih dulu. Spring bed, waduh, sudah tidak ada, kita semua alas tikar di lantai. Jadi yang ada di rumah apa? Hanya buli-buli berisi minyak. Saudara pergi ke bank dan berkata begini, saya minta kredit. Lalu bank bertanya, kamu punya anggunan apa? Buli-buli, belanga goreng, saudara ya. Bank akan bilang pulang kok, sedangkan tanah saja belum tentu dapat kredit, apalagi belanga goreng, saudara ya. Ini buli-buli, tapi ternyata belanga goreng bisa dianggunkan di kerajaan sorga. Masih bisa laku di sana. Pulang, pinjam jerigen jangan terlalu sedikit. Saudara-saudara, saya berdoa supaya Tuhan tambahkan iman saudara, jangan terlalu sedikit tapi iman yang besar. When you dream, dream big. When you start from small. Ketika engkau bermimpi yang besar. Ya, ketika engkau mulai dengan hal yang kecil.
Daud mulai dengan hal yang kecil. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat datang buat saudara-saudara saya dari Oksibil ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Mereka ini bukan lari, saudara, bukan. Mereka ini datang untuk beribadah bersama-sama. Ya, dari saudara-saudara ini waktunya kita memberkati negeri ini dengan berkat Tuhan. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan lebih luar biasa. Engkau datang dengan M16, saya datang juga dengan Matius 16, saudara ya. Matius 16, M16 juga, saudara ya. Ayat 18, sebab kerajaan surga, gereja Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh dan alam maut sekalipun tidak bisa menguasainya. Kok M16? Saya juga M16. Matius 16 maksudnya, saudara ya. Jadi pasti Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Pinjam jerigen jangan terlalu sedikit, lalu masuk ke rumahmu, tutup pintumu. Yang pertama kita mesti tutup pintu dari dunia-dunia sosial yang kadang-kadang mengganggu iman kita. Habis di sini, amin, haleluya, pulang baca WhatsApp. Orang Asia mulai umur 50 ke atas akan mengalami gejala-gejala ini. Jangan saya juga ya. Tutup itu pintu itu. Ya, saudara ya. Bukan berarti kau bisa baca saja, tapi dia termendarat di kopu hati. Dia termendarat di kopu pikiran. Setuju? Katakan amin. Martin Luther berkata bahwa kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa usir kalau dia mulai bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa larang orang kirim berita atau WhatsApp atau hoax, tapi kita bisa usir kalau dia mulai mengganggu kita punya pikiran. Macam saya mulai terganggu dengan dia WA ini ya, kau usir dia ya, kau tidak bisa larang, tapi kau bisa usir kalau dia mulai mengganggu kau punya pikiran. Ya, itu artinya dia mulai bersarang. Nah, saudara-saudara, tutup pintumu, tutup pintu dari kekhawatiran, tutup pintu. Dong mau bikin apa ini? Kau tidak mungkin bisa bebas. Kau sudah terlilit sampai begitu dalam. Tadi pagi saya singgung sedikit kitab Ibrani bagaimana firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Zaman Paulus tulis kepada jemaat di Ibrani waktu itu jarang sekali ada pedang bermata dua, tapi itu dia berbicara tentang kemajuan teknologi. Sekarang sudah tahu yang namanya laser. Itu ke atas putus, ke bawah putus. Ya toh, laser tuh ke atas putus, ke bawah putus. Tapi ada saat di mana laser tidak berkuasa ketika sel-sel kanker atau tumor sudah menutupi saraf. Maka dokter berkata begini, ini biar laser pun sudah tidak bisa, karena dia sudah tutup saraf-saraf. Tapi firman Tuhan sanggup memisahkan baik sumsum maupun tulang. Dia lebih berkuasa daripada laser. Kalau semua sudah tidak ada harapan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan kita sanggup untuk melakukan perkara yang luar biasa. Makanya tadi kita nyanyi sebab kau besar ya. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan perbuatanmu ajaib, bahasa Inggris bilang you do miracles so good ya, engkau melakukan mujizat yang luar biasa ya. Mari berharap kepada Tuhan. Tutup pintu lalu mulai tuang. Mamanya bilang dekatkan jerigen. Lalu anak-anaknya berkata, mama jerigen sudah habis. Begitu lihat minyak yang sangat banyak, dia bisa lihat di situ ada emas, liontin, dia bisa lihat ada perjalanan ke luar negeri, dia bisa lihat ada mobil baru, dia bisa lihat ini sudah bisa saatnya ekspansi rumah lebih besar lagi. Dia bisa lihat semuanya ada di situ. Tapi yang pertama dia lapor sama Pak Pendeta. Saudara, kalau doa dijawab jangan lupa cari hamba Tuhan bersyukur, saudara ya. Kadang-kadang pendeta masih tikam lutut, begitu termen cair dia sudah lari di Singapura, di Hong Kong. Nanti balik lagi persoalan kedua lagi. Yang lalu sudah Pak, kok terkasih tahu saya masih berdoa sampai sekarang, saudara ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dia lapor sama pendeta, Pak Pendeta, minyak sofol di rumah ini saya bikin apa di barang ini nih? Kau jual, kau bayar utang nomor 1. Saudara, jangan tahan barang orang atau jangan tahan modal orang. Kalau kau diberkati, bayar utang dulu, saudara ya, supaya doamu jadi doa berkuasa. Kenapa? Keluhan-keluhan yang dinaikkan dengan alasan yang benar itu menghambat doa kita, kecuali tanpa sebab. Ya toh? Sentani terjanjian dibilang Nobel itu gimana ya? Dok 8 terjanjian, dia janji tanggal begini baru tara bilang-bilang kah, kasih kabar kah, ya toh? Saudara-saudara, itu menghalangi doa kita ya. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 18, keluhan daripada Sodom Sufol di surga saya mau turun, lihat ini ya toh, betul ke tidak? Lalu Abraham berdialog, bersyafaat, apakah engkau akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau ada 50, bagaimana aku tidak akan menghukum kota itu hanya kalau ada 50 orang benar itu. Artinya nasib satu kota ditentukan oleh orang percaya. Nasib kantor ditentukan oleh orang percaya yang ada di kantor itu. Saudara tahu, saudara jadi benar bukan karena perbuatan saudara, tapi karena Tuhan yang membenarkan saudara. Roma pasal 5 berkata, ketaatan satu orang membuat kita jadi orang benar. Karena ketidaktaatan satu orang, Adam yang pertama, kita jadi orang berdosa. Sebetulnya kita berdosa bukan karena kita, tapi Adam yang pertama. Tapi ketaatan Adam yang kedua, yaitu Kristus, membuat kita jadi orang benar. Hari ini kalau saya melayani Tuhan bukan untuk dibenarkan, tapi karena saya sudah dibenarkan. Hari ini kalau saya memuji Tuhan bukan cari perkenanan Tuhan, tapi karena saya sudah diperkenankan Tuhan. Kumpul
isi mujizat terjadi, mujizat masih ada. Lalu Alkitab tulis janda itu pulang dengan sukacita. Saya berdoa saudara pulang dengan sukacita karena berkat Tuhan menjadi bagian kita. Saya ingin ajak saudara ya, kita akan belajar kalau Tuhan kehendaki kita bisa selesaikan bagian-bagian ini. Tapi saya akan mulai dari Kejadian, kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 dan Bilangan pasal 20. Itu dua hal yang terjadi di awal perjalanan orang Israel dan di akhir perjalanan. Sama-sama tidak ada air. Lalu kita akan lihat 2 Samuel pasal 5, Raja Daud memerintah di Hebron 7 tahun dan dia memerintah di Isra di Yerusalem selama 33 tahun, 40 tahun ya. Dia pertama dilantik jadi ajudan raja. Lantik kedua dia jadi raja atas 2 suku ya di Hebron. Lalu lantik ketiga dia jadi raja atas seluruh Israel. Ternyata saudara-saudara, pengurapan yang Tuhan berikan buat kita tuh makin hari makin luar biasa. Engkau berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Coba perhatikan hidup saudara sejak engkau bertobat sampai hari ini. Kedapatan engkau jauh lebih berbeda daripada dulu. Ya dulu Pak saya kalau sampai salah begitu pica, tampias. Tapi sekarang kenapa saya bisa sabar ya? Saya ingat di Ambon ada seorang bapak yang dia paling necis. Orang Ambon itu sepatu mengkilat, sabuk rapi, pokoknya biar dompet tinggal KTP, yang penting penampilan mantap saudara ya. Waduh saudara, satu waktu saudara pembantu salah setrika bajunya saudara ya. Bajunya yang mahal, yang enak, rupanya setrikanya kepanasan, jadi kusut karena angus. Lalu dia bilang, oh puji Tuhan, barang ini bisa dicari. Dia giliran istrinya yang marah. Oh Sepung marah di mana? Istrinya berharap dia labrak ini pembantu, dia hajar ini pembantu. Tapi ternyata malah dia bilang, barang ini bisa cari. Ternyata waktu kita mengikut Tuhan, tanpa sadar ada mujizat-mujizat yang bekerja di dalam kita yang saya sebut silent miracle, yang mengubah kita tanpa kita sadari. Kenapa saya bisa sabar ya? Kenapa saya tidak gampang marah di jalannya? Dulu kalau ada orang nyalip saya bisa terpancing. Ingat, nilai saudara tidak akan berkurang gara-gara saudara tidak nyalip orang itu. Dan nilai saudara tidak akan bertambah gara-gara saudara nyalip dia. Saudara bawa NMAX 155cc yang halin saudara Mio. Saya bilang, bye-bye. Kau punya cc yang 155 itu tidak berkurang jadi 70 gara-gara kau tersanggup halin dia. Atau nyalip dia. Betul tidak? Begitu kau pikir kau bisa, kau nyalip. cc-mu tetap 155, enggak tambah jadi 200. Dan bisa-bisa dua-dua tabrak tiang listrik di APO dan dijemput malaikat sama-sama saudara ya. Iya. Jadi saudara, nilai saudara tidak ditentukan oleh hal-hal itu tadi. Silakan, ya tuh, maju. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hal ini karena nilai kita adalah siapa yang ada di dalam kita. Kristus yang ada di dalam kita. Nah, Musa memulai hidupnya ketika umur 80. 40 tahun pertama di istana Firaun, 40 tahun kedua di Midian, lalu Tuhan utus dia untuk membebaskan orang Israel pada usia 80. Orang biasa berkata life start at 30, tapi Musa life start at 80. Kolonel Sanders life start at 65. Jadi tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memulai pelayanannya umur 80. Tuhan mengutus dia dan mungkin banyak orang berkata kau bodoh sekali, itu posisi yang kau punya di istana Firaun itu luar biasa. Saudara bisa lihat deskripsi yang ditulis oleh Stefanus ya, oleh Kisah Rasul ketika Stefanus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Musa itu berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Mungkin hanya menjentikan jari seperti begini. Ya, mobil datang atau kereta datang. Mungkin hanya main mata kanan, capcai dan fuyung hai datang saudara ya. Dia berkuasa dalam tindakan dan perkataan dan banyak orang merindukan posisi itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disebut sukses oleh manusia belum tentu sukses oleh Tuhan. Ya, itu sukses besar, tapi belum tentu itu sukses menurut Tuhan. Ternyata waktu dia pergi ke Midian, sudah tidak punya apa-apa lagi. Jubah kebesarannya sudah tidak ada lagi. Yang ada di tangannya cuma tongkat gembala. Biasanya dia pegang pena dan di depannya ada buku cek. Kali ini hanya pegang tongkat gembala. Tetapi justru di situ suksesnya dimulai. Umur 80 dia diutus dengan otoritas kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan, dan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian. Waktu keluar, mereka melewati jalan yang tidak biasa, dan semua orang protes karena mereka tahu nenek moyang mereka pernah warawiri bolak-balik antara Kanaan Mesir, tidak pernah lewat jalan yang mereka lewati. Abraham pernah kelaparan di Kanaan. Kejadian 12 mencatat dia turun ke Mesir sampai Firaun tergoda dengan istrinya si Abraham yang namanya Sarah. Lalu waktu kelaparan terjadi di zaman Yusuf ada di Mesir. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan atas perintah atau order daripada Yakub ayah mereka. Dan mereka lewat jalan darat, saudara-saudara ya. Mereka lewat bukan mereka tidak sewa kapal atau sewa bot untuk menyeberang Laut Merah atau Laut Teberau, tidak. Ada jalan darat yang mereka lewati. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu mereka datang pertama kali, datang kedua kali, jalannya sama. Waktu Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Midian, sama jalannya untuk pergi ke Mesir. Tapi pada waktu Tuhan menuntun mereka lewat tiang awan dan tiang api, maka mereka mengalami satu hal yang berbeda, jalan yang berbeda. Sudah tahu, mereka protes, Musa, kenapa kita lewat jalan ini? Ini bukan jalan yang biasa dilewati oleh nenek moyang kita, bukan jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di depan masih ada 2. Di sini masih ada, silakan. Oke. Nah, saudara-saudara, waktu kita bertobat, Tuhan selalu menuntun kita lewat jalan yang berbeda. Dulu, kalau kau baik, saya baik. Kalau kau macam-macam, saya lebih jahat dari kau. Sekarang, biar kau macam-macam, saya sayang kau. Itu jalan yang berbeda. Saya kasih tahu, bangsa kita perlu Bapa. Kita sudah punya banyak leader, tapi kita kurang Bapa. Murid-murid Tuhan berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, itu cukup bagi kami. Sudah tahu apa beda leader dengan Bapa? Leader akan mengeksploitasi bawahannya untuk kepentingan dia. Tapi Bapa akan mengeksploitasi dirinya untuk kepentingan bawahannya dia. Itu beda. Ya, Bapa itu akan mengeksploitasi seluruh kemampuannya untuk anak-anaknya diberkati. Terhadap Bapak yang bilang begini, nak, kau cukup sampai kelas 5 SD ya, karena Bapak dulu tertamat SD. Tidak ada. Bapak akan bilang kau sekolah S1, S2, S3. Bapak bangga walaupun Bapak tidak tamat SD. Itu Bapak. Kalau leader, dia tidak akan siap anak buahnya. Makanya tunjukkanlah Bapak itu bagi kami. Saya berdoa saudara jadi Bapak. Ini bukan masalah gender, tapi ini masalah tanggung jawab dan fungsi. Sebab ada ayah juga yang bertanggung jawab. Ada ibu juga, ada ibu tapi dia bertanggung jawab lebih hebat daripada suami ya. Dia bisa doakan anaknya, dia tolong anaknya. Jadi ini bukan masalah gender, tapi masalah fungsi. Jadilah Bapak di kantor saudara, jadilah Bapak di institusi saudara, jadilah Bapak di kelas saudara. Artinya saudara rela mengeksploitasi diri saudara untuk kepentingan orang lain. Dan engkau tidak akan kehilangan. Barang siapa yang kehilangan karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi barang siapa mempertahankan, ia akan kehilangan. Time and chance. Pakailah waktu ini. Karena Tuhan akan kasih banyak kesempatan buat kita untuk maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Dong protes, jalan tidak biasa, kenapa lewat jalan ini? Ya, Musa berkata, bukan saya yang mau, ini tiang awan yang belok kiri, tiang awan di waktu siang belok kanan, saya kanan. Memang saya sulit tadi, di jalan tuh mesti di kiri, tapi tiang awan belok kanan. Saya tidak berani ikut, saya jalan. Kalau saya ikut, saya jalan. Dong bisa kamu dingin, saya panas. Nah, saudara-saudara saya kalau bawa rombongan ke Israel, saya paling senang bawa di musim panas. Kenapa musim panas? Itu waktu saya efisien sekali. Saya bilang, saudara-saudara kita akan turun di tempat ini, waktu kita 15 menit. Sudah tahu, hanya 5 menit, semua sudah balik di bis. Karena dia pun panas nenek moyang, saudara ya. Dong lari, karena bis kan AC itu. Tapi kalau saya bawa di musim semi, aduh hancur. Waktu saudara 5 menit di luar. 20 menit belum balik-balik saudara ya. Kau foto saya foto kau. Kita selfie sama-sama, kau selfie sama-sama. Waduh, habis waktu saudara ya. Wih, memang kalau musim semi itu memang enak, cuacanya enak sekali suhunya. Itu saya kadang-kadang miss banyak tempat ya. Kenapa? Waktu harus ditambah extra time. Kenapa? Cuacanya enak. Saya pernah bawa rombongan di musim panas, saudara. Wih, itu 5 menit dong langsung lari. 40 saudara, 45 terada yang tahan. Terus begitu naik di atas dia bilang,
pantas orang Israel bersungut-sungut karena dia pun panas nenek moyang ini. Saya bilang, kau salah baca Alkitab. Orang Israel tidak pernah alami apa yang kau alami. Karena siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Dong tidak pernah alami kayak, kau salah baca Alkitab. Karena Israel tidak pernah alami panas yang seperti kita alami ini. Sebab Tuhan kasih payung tudung di waktu siang hari. Dan mereka tidak perlu kepanasan. Dan Tuhan kasih penghangat di waktu malam. Mereka tidak perlu kedinginan. Saudara tahu perbedaan di padang gurun itu siang dan malam itu drastis. Siang bisa 30, 40, malam itu bisa minus. Dia punya perbedaan besar sekali. Makanya saya waktu jalan-jalan di Old Cairo, ya namanya Babylon, Kairo tua ya, kota tua namanya. Sementara jalan saudara ya, karena musim panas ini, saya cuma pakai lengan pendek saudara ya. Tiba-tiba kita semua berlarian masuk ke bis. Kenapa? Angin turun. Angin tidak kencang-kencang bagaimana, tapi sudah tahu yang terbang bukan daun, pasir. Karena makanya baru saya mengerti kenapa orang di sana cuma mata yang keluar, karena masalah padang gurun itu saudara ya. Kita di sini tidak ada padang gurun, keringat panjang, kita cuma kasih keluar mata saja. Itu bukan masalah agama tapi masalah budaya dan geografi. Jadi saudara-saudara saya tahu, sudah tahu itu pasir terbang, dia pun pedis kayak kau bawa motor musim hujan tidak pakai jaket. Sakit sekali toh, apalagi kau lari di atas 60, pedis, seperti itu. Baru pasir karena halus. Woi saudara saya bilang betul. Kenapa Yakub sampai tidak tahu kalau itu istrinya ketika malam pertama? Karena tutup semua. Ini gara-gara masker saudara ini. Lah iya, besok pagi baru dia kaget. Makanya di bandara kalau saudara mau check in, permisi Pak, turunkan masker dulu. Oh iya, silahkan pakai lagi. Ya kan? Karena dia untuk make sure aja di KTP dengan yang di depan ini sama saudara ya. Nah, sudah saya dikasih oleh Tuhan. Mereka berjalan sampai di tempat yang mereka berkata, habis kita. Saya percaya kalau mereka ikut jalan mereka sendiri. Mereka ikut jalan yang biasa nenek moyang mereka lewati. Firaun dengan leluasa dan dengan mudah akan menangkap mereka kembali ke Mesir menjadi budak. Tapi karena mereka ikut jalannya Tuhan, kadang-kadang tidak sama dengan maunya kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, waktu mereka sampai di tempat yang menurut mereka adalah kuburan, Tuhan bisa membuat kuburan itu menjadi jalan keluar. Saya berdoa saudara tidak melihat pandemik sebagai kuburan bisnis saudara, tapi jalan keluar atas bisnis saudara. Bisa bilang amin? Kesaksian ini pernah saya cerita. Ketika pandemik baru mulai, ada seorang anak Tuhan di Bandung punya usaha hotel. Sudah tahu Bandung lockdown, tidak ada orang yang datang. Karyawannya ada di rumah dan dia berkata begini, Tuhan Engkau telah pilih aku untuk menjadi berkat sesuai dengan Kejadian pasal 12. Saya mau klaim, karyawan-karyawan ini tidak akan saya PHK-kan. Gara-gara pandemik ini, tapi karyawan-karyawan ini tetap hidup oleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sudah tahu, tiba-tiba Tuhan taruh impress, taruh kesan di dalam hatinya, buka bakery. Semua karyawan hotel dialihkan menjadi delivery, ya, pembawa atau pengantar roti. Karena orang tidak keluar rumah, mereka cuma telepon. Saudara tahu bakery-nya laku, luar biasa. Orang pesan jadi semua karyawan tidak ada yang dirumahkan, semua jadi pengantar pesanan. Apa yang terjadi? Begitu lockdown dicabut,
Orang-orang mulai berdatangan, hotel mulai ada tamu, dia tambah karyawan. Sementara orang lain memberhentikan karyawan, dia tambah karyawan. Karena sekarang dia sudah punya 2 usaha yang jalan. Bakery-nya jalan, hotelnya juga sudah jalan. Sudah bisa lihat pandemik bukan kuburan, tapi jalan keluar. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Amin. Orang Israel tadinya melihat ke Laut Merah sebagai kuburan dan mereka minta izin Musa, bawa pulang kita kembali ke Mesir supaya kita mati terhormat. Ada batu nisan, 25 Desember sudah dekat, keluarga bisa taruh bunga dan taruh lilin di kuburan kita. Di sini mana batu nisan kita? Mereka melihat itu sebagai kuburan, Tuhan melihat itu sebagai jalan keluar. Betul, Tuhan buka, mereka lewat. Ternyata rencana Tuhan indah sekali. Orang-orang Mesir yang membuntuti Israel untuk menangkap mereka kembali. Jalan yang Tuhan buka bagi orang Israel menjadi kematian bagi mereka. Saya percaya sukacita yang luar biasa ketika mereka sampai di seberang. Betul ya Musa ya, kemarin kalau kita ikut ketemu pun jalan, ketemu semua sudah di Mesir sekarang, bukan di seberang di sini. Kita semua sudah balik di sana dan kita akan kerjakan lagi jadi budak seperti dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya jalan luar biasa. Saya percaya sebelum tahun ini berakhir, kau akan memuji Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sampai piring pun bisa jadi alat musik. Oh Tuhan engkau luar biasa. Sampai kopu sendok bisa jadi stick untuk bikin musik. Oh Tuhan engkau dahsyat. Karena Miriam mengambil rebana, lalu dia menyanyi di seberang dengan puji-pujian yang luar biasa. Saudara akan lihat perbuatan Tuhan luar biasa sampai engkau tidak bisa untuk tidak memuji Tuhan. Sangat luar biasa perbuatan Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. 89 hari bukan sulit bagi Tuhan. Pak, untuk pekerjaan ini perlu berbulan-bulan Pak. Dan ini sudah dekat jatuh tempo. Ingat 2 hal yang bikin jantung terpukul, jatuh cinta dan jatuh tempo saudara ya. Saya percaya hari ini kita tidak ada yang terpukul karena jatuh tempo, karena Tuhan bekerja di saat terakhir. Beberapa hari yang lalu ada orang telepon saya, Pak saya punya air sudah di ujung tanduk, saya sudah di hidung, saya sudah di ujung tanduk. Saya tanya, sedekat apa kamu punya masalah dengan jatuh temponya? Maksudnya apakah kau sudah seperti Abraham di dalam Kejadian 22 di mana pisau sudah diangkat belum ada jawaban, tinggal pisau turun Ishak mati? Saya bilang oh belum, masih ada kesempatan. Abraham tinggal 1 gerakan Ishak habis. Tuhan bisa bekerja di detik terakhir. Ya toh? Masih angkat begini belum ada jawaban, tinggal turun ini. Up tidak ada jawaban, tinggal down saja nih. Kalau dia baru mau angkat terus Tuhan bicara berarti masih ada 2 jalan. Pang, pang. Ini tinggal 1. Dia angkat pisau tinggal satu langkah. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Nanti refrainnya sudah sambung di rumah ya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ini tinggal 1 tikaman, Ishak lewat. Tapi tinggal 1 langkah terakhir, jangan apa-apakan anakmu. Kata El Shaddai muncul di Kejadian 22. Kata Jehovah Jireh muncul di Kejadian 22 itu. Tuhan yang menyediakan. Rupanya waktu Abram naik dari sisi gunung ini ke atas, Tuhan kasih naik domba dari sisi gunung yang satu. Lalu Alkitab tulis, ini bukan gambaran yang biasa, ini bukan deskripsi yang biasa. Ada domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Saya sudah pernah tanya sama gembala-gembala Beduin di Israel, di Timur Tengah, karena orang Beduin paling banyak ya turun dari Yerusalem ke Yeriko itu dari 800 meter di atas permukaan laut, turun ke minus 400 di bawah permukaan laut. Makanya kalau musim dingin ancur-ancur di sana, Yeriko masih agak adem karena dia di bawah permukaan laut, ya 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau sudah berdiri di Yeriko itu air laut 400 meter di atas kau. Ya, makanya begitu kita turun dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan itu ada tugu yang bertuliskan sea level. Artinya ketika kita berhenti di tugu itu, kita sama rata dengan lautan. Begitu kita melewati tugu itu, kita mulai turun di bawah lautan, ya. Turun sampai ke Yeriko. Nah, saya tanya,
Pernah nggak ada domba yang tersangkut di semak belukar dengan tanduknya? Gak ada. Terus yang ada apa? Bulu-bulu, oke. Kalau dia punya bulu mulai tebal, dia bisa tersangkut di semak belukar. Sudah tahu ini bicara tentang Kristus. Tanduk kehormatan mahkota. Dia ambil supaya kita yang tadinya tidak mulia dimuliakan oleh Tuhan. Dia relakan dilepaskan. Ini bicara tentang Kristus. Gambaran tentang Kristus ada di dalam Kejadian 22 itu. Dan saudara-saudara, tinggal detik terakhir Tuhan bekerja. Ada domba. Ishaknya tidak hilang, domba pengganti diberikan. Boleh saya bernubuat buat saudara di sisa tahun ini? Tanah saudara tidak akan digadaikan dan tidak akan hilang. Jaminan saudara tidak akan dijual. Karena Tuhan akan lunasi hutang saudara. Jaminan dikembalikan. Bukankah ini kabar baik saudara? Tapi jangan lupa Tuhan. Kalau Tuhan kembalikan, ingat Tuhan saudara ya. Haleluya. Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di situ Abraham berkata, Tuhan engkau luar biasa. Karena Ishaknya enggak hilang. Dombanya dikasih. Aset saudara tidak akan hilang. Haleluya. Percayalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang percaya akan mengalami hal ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan 4 sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mujizat, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, itu sebabnya kita bisa mengalami mujizat hari ini. Minggu ini akan menjadi minggu mujizat bagi kita semua. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mereka menari bersukacita, oh Tuhan engkau buka jalan, kami boleh terluput. Dan mereka melihat mayat-mayat daripada Firaun dan semua tentara-tentara Mesir terapung di laut Teberau. Musa menulis lagu di dalam Keluaran pasal 14. Tuhan itulah pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kuda dan penunggang Mesir dilemparkannya ke dalam laut. Musa tulis nyanyian baru, lalu dia mulai menyanyi. Itulah nyanyian yang pernah ditulis oleh Musa dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 14. Saya berdoa ada nyanyian baru lahir dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Yang tadi bilang begini, aduh kenapa saya barang berharga nih kau bikin rusak. Sekarang sudah akan berkata, Tuhan akan menggantikan yang lebih hebat lagi. Tidak akan terganggu. Aduh saya beli mahal itu, tidak akan terganggu. Sudah tetap akan bersuka cita. Itu namanya nyanyian baru. Apa itu nyanyian baru? Firman Tuhan yang dilakukan, yang menimbulkan perasaan atau iman atau percaya yang baru. Itu nyanyian baru. Nyanyian baru adalah firman Tuhan yang dilakukan. Jadi untuk mendengar hati rasa baru, ya toh? Bisa kita nyanyian baru. Lagi susah, lagi berat, tiba-tiba lagu ini muncul. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam. Wah, iman timbul, rasa baru, oh puji Tuhan. Saya dengar lagu ini, iman saya, bahkan saya dengar ada haji pun yang request lagu ini. Ketika saya dulu masih menyiar, saudara ya, ada haji yang tolong tuh lagu itu yang janji-janji tuh, kita putar lagu itu ya, sampai orang lain pun dapat berkat yang luar biasa. Itu namanya nyanyian baru. Kita dengar ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru. Beda dengan lagu ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara dengar itu, iman level 5 langsung turun minus, saudara ya. Iya, jadi itu bukan nyanyian baru.
bisik pelan-pelan aja di sampingmu. Kok pun ada sambung nyanyian baru kah? Bukan. Haleluya. Amin. Contoh lagi, ini nyanyian baru. Nyanyian baru ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutahui di dalamnya kekuatan. Sampai di sini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bukan cuma dalam persoalan, saudara. Sebab ada orang bisa menanggung waktu tidak bisa tanggung waktu diberkati. Betul ke tidak? Dalam persoalan dia masih bisa tahan begitu diberkati, kadang-kadang dia lewat. Jadi ini bukan cuma, ayat ini bukan cuma pada waktu kita dalam persoalan, bukan. Waktu kita sukses juga, kita bisa menanggung kesuksesan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak hanyut dengan kesuksesan. Jadi segala perkara termasuk kesuksesan di dalamnya. Iya kan? Yang saya cerita dokter itu yang menyampaikan kabar baik buat dia pasien rawat inap jantung yang sensitif sekali itu. Ada bapak rawat inap karena jantungan, tidak boleh orang bikin kaget. Tapi ada berita datang di keluarga, bapak itu dapat undian 1 miliar. Dong bilang ini berita sukacita bisa jadi berita kematian kalau dong salah kasih tahu, saudara ya. Akhirnya mereka diskusi dengan dokter, bilang gampang, kasih serahkan buat saya. Dokter datang visit, kop sana kop sini, terus saya, bapak ada apa dokter? Apa yang bapak akan lakukan seandainya bapak dapat undian 1 miliar? Oh gampang dokter, saya kasih semua buat dokter. Tiba-tiba gedebuk, dokter yang jatuh, saudara ya. Perawat berlarian bukan karena pasien yang rawat, tapi karena dokter yang jantung kan, saudara. Makanya kalau saudara tidak siap dalam keberhasilan, bisa kayak dokter tadi itu, saudara ya. Segala perkara itu bukan cuma dalam persoalan, ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia termasuk keberhasilan. Itulah nyanyian baru. Begitu kita dengar, oh ya puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi kalau saudara dengar lagu ini, aku tak sanggup lagi menerima. Jangan pura-pura tertahu, saudara. Baru minggu lalu kau pun ada sambung itu baru. Itu lagu tidak mendatangkan kekuatan, tidak mendatangkan kemenangan. Jadi pastikan yang kita nyanyikan adalah nyanyian baru. Haleluya. Sekarang ini kan zaman TikTok, saudara ya. Waduh, TikTok nih bikin rusak iman kiri kanan, saudara ya. Betul. Yang diupload itu bukan nyanyian baru. Sakitnya di sini. Oh iya ya, sama saya itu. Aduh. Coba gantikan dengan nyanyian baru. Haleluya. Orang yang mau mati hanya dengar kau pun ada sambung nyanyian baru, hidup lagi, saudara ya. Iya, tapi orang yang hidup gara-gara kau pun ada sambung yang salah, mati, saudara ya. Lah iya. Haleluya. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan nyanyian baru. Wah, mereka menyanyi di seberang, Tuhan itu besar. Dan Musa buat nyanyian baru Keluaran 14. Tuhan itu lapan lawan perang. Saya langsung kepada poinnya. Sampailah mereka di Keluaran 17. Tidak ada air. Musa, di Mesir kita tidak perlu pakai meter air, kita berjalan dengan bebas. Kenapa di sini kita mau mati kehausan? Lalu Musa menghadap Tuhan. Tuhan bilang begini, ambil tongkat yang di tanganmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, tongkat penghukuman. Karena tongkat itu membuat penghukuman terjadi atas Mesir. Saudara, siapakah batu karang yang dipukul Kristus? 1 Korintus pasal 10, mereka berjalan bersama-sama dengan batu karang yang mengikuti mereka, yaitu Kristus. Dan 2000 tahun yang lalu di atas di Bukit Golgota, Tuhan sudah dipukul dengan penghukuman yang harusnya itu jatuh buat kita. Sehingga hari ini kita bebas. Jadi saudara, tidak ada lagi yang tertuduh, aduh Tuhan sumarah saya ini. Tidak ada penghukuman yang diberikan 2 kali untuk kesalahan yang sama. Double punishment. Kalau dia lakukan itu berarti dia bukan Tuhan lagi. Sekali untuk selama-lamanya. Termasuk yang kau lakukan besok sudah ditanggung di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan
membawa Musa untuk menunjukkan kepada gereja Tuhan bahwa segala kelemahan kita sudah ditanggung. Tadi kita perjamuan kudus ingat akan Tuhan. Tuhan sudah menanggung segala dosa kita. Sehingga bangsa Israel bisa minum air yang keluar dari bukit batu itu. 40 tahun kemudian, sebelum masuk ke tanah perjanjian, sesudah Miriam mati, bilangan 20 mencatat mereka punya persoalan yang sama. Dan kali ini Tuhan berkata, Musa, kau ambil tongkat, bukan tongkat penghukuman, tapi tongkat yang pernah Tuhan buktikan otoritas dan kuasanya pada waktu orang-orang Israel mengejek dan melecehkan kepemimpinan daripada Harun. Ambil semua 12 suku, ambil semua kopu tongkat, karena tiap suku ada tongkatnya, taruh di depan bait Allah. Besok hari mereka pergi, cuma tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Saudara, Tuhan juga jangan kau macam-macam, ini orang saya pilih. Bukan soal dia mampu tidak mampu, tapi saya yang pilih. Saudara, hargailah suamimu sebagai otoritas di rumah. Mungkin dia tertamat SD sementara kau S3, saudara ya. Hargai, itu otoritas itu Tuhan berikan buat saudara. Haleluya. Saya laki ini paling terlaku sekali, saudara ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau boleh kasih saran, tetapi dia adalah otoritas yang Tuhan berikan di dalam rumah. Hargai. Begitu sudah menghargai otoritas, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Saya ingat Sarah pernah minta suatu permintaan yang menyakiti Abraham. Abraham, usir anak itu, dong berkelahi terus dengan Ishak. Itu di mata Abraham jahat sekali. Kenapa? Karena itu darah daging dia. Tapi Sarah tidak ngotot. Dia tidak bilang, kau tidak mengerti perasaan saya kak? Kau tidak tahu bagaimana sakitnya saya kak? Tidak. Dia tahu kalau saya memberikan itu, saya tetap hormat. Oke, saya tapi dia tidak stres, dia tidur aja. Dan kalau itu dari Tuhan, Tuhan yang akan urus. Sudah tidak usah stres. Kebanyakan kita yang stres ya. Bukan itu caranya. Sudah tetap ngomong. Kalau itu memang dari Tuhan, sudah ngomong dan istirahat saja, rest aja, tidur aja. Tuhan bilang, Abraham, ikut mau istrimu. Tidak ada yang dikorbankan di sini. Dua-dua punya hubungan bagus. Tidak ada masalah di dalamnya. Doa mereka tetap berkuasa karena dia tahu kepada siapa saya berbicara. Bahkan Abraham panggil Tuhan. Di kantor ada bos, hormati dan tunduk. Taat, lihat kalau dia suruh langgar firman Tuhan jangan. Engkau bisa tunduk tanpa taat. Kadang-kadang orang kelihatan tunduk tapi berontak di hati. Iya bos, tapi di waktu minum kopi, bos tertahu diri, kurang ajar. Macam makan sendiri, saya lihat di mata saya dia terima banyak ini. Bos saya dia terkasih itu, kurang ajar dia. Aduh, itu pemberontakan namanya. Kau tidak hidup karena insentif, kau hidup karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jangan jadikan institusi saudara satu-satunya sumber, itu cuma salah satu. Tuhanlah sumber saudara. Jadi kalau don tutup di situ, Tuhan buka tempat lain. Tapi kalau kau jadikan itu di situ, kau stres. Kenapa? Karena Tuhan bisa tutup tempat lain. Sebab kau tidak punya pengharapan tempat lain, kau coba berharap di situ. Haleluya. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Kita menyeberang Yordan. Haleluya, menuju ke Kanaan. Meski banyak rintangan, maju terus sampai menang. Meskipun bonus kurang. Yang betul, di gereja haleluya, di kantor pukul meja baru, saudara-saudara. Haleluya, tetap sukacita. Tetap sukacita. Yang percaya katakan amin. 40 tahun terakhir sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ingin tunjukkan, aku telah satu kali mati untuk selama-lamanya. Tidak perlu kau pukul lagi, kau bicara. Batu, kas keluar air. Saudara-saudara, Tuhan tidak perlu dihukum lagi kedua kali untuk pelanggaran yang sudah lakukan minggu lalu atau kemarin bahkan besok. Sekali untuk selama-lamanya. Dan engkau adalah orang benar yang siap menerima air yang mengalir tanpa hentinya. Kalau engkau percaya kepadaku, out from your belly, dari dalammu. Semua bilang dari dalam. Sukacita kita dari dalam, bukan dari luar. Kalau saudara mengharapkan orang baik pada saudara baru saudara tenang, itu sukacita yang sangat rendah. Kau jangan macam-macam ya. Kalau kau macam-macam saya bisa, artinya dia punya ketenangan tergantung dari hal-hal di luar. Hari ini saya mau berkata ketenangan kita bukan tergantung dari hal-hal di luar. Tapi ketenangan kita ada di dalam. Mau di luar bom pica pun kita tetap haleluya. Kenapa? Out from your belly. Dari dalam, bahkan kita menularkan kemenangan. Kalau orang tanya bagaimana Bapak sehat, saya bilang sehat. Saya mau tularkan kepada siapa kesehatan saya. Kita tidak menularkan penyakit, kita menularkan kesembuhan.
Haleluya. Ada orang datang kepada saya untuk minta didoakan waktu awal-awal pandemi. Saya tanya apa di depan dia. Pak, saya OTG. Saya bilang mundur, saya berdoa pakai Zoom. Tidak, saudara. Saya langsung tumpang tangan. Bukan saya yang kejangkit, dia yang sembuh. Besok waktu PCR, Bapak saya sudah diterima karena negatif. Kita menularkan kemenangan. Tapi kau jangan bikin sombong-sombong. Mana tuh yang COVID sini? Saya mau, oh jangan saya. Ya, sudah tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan lanjut kisah ini di minggu depan. Minggu depan kita akan ibadah di minggu ke-2 bulan Oktober sementara PON masih berlangsung. Kita berdoa supaya negeri ini diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan di sini. Orang ketemu kemuliaan Tuhan di sini. Orang ketemu berkat Tuhan. Saudara, pakailah mulut saudara untuk memberkati. Pakailah tangan saudara untuk melayani. Dan pakailah hidup saudara untuk memuliakan Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Engkau besar, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana. Hosana.
saudara sudah menyembah Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Coba lakukan yang tadinya sudah tidak bisa lakukan, berjongkok sakit, saudara punya pinggang sakit, hari ini Tuhan sudah sembuhkan saudara. Yang suka migrain sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, bahkan ada yang setiap kali datang bulan sakit sekali, Tuhan sudah sembuhkan saudara. Engkau punya jaringan tubuh sudah baru hari ini, indung telurmu baru, sel telurmu baru, semua jaringan-jaringanmu baru, dan Tuhan akan membukakan kandungan-kandungan yang tertutup. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji Tuhan seperti Miriam memuji Tuhan. Kami juga akan memuji Tuhan karena melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kami bukan mendengar kata orang, tapi kami akan melihat dan mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah terhibur. Dan sementara kami berjalan pulang, Roh Kudus mengurapi kami. Sukacita kegirangan ini meluap sampai meluber dan transfer ke kasir yang kami bayar di restoran, transfer ke orang-orang yang kami ketemu di jalan, transfer ke tukang parkir yang kami bayar parkir. Sukacita yang luar biasa itu mengalir dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang persembahan saudara, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau yang berikan benih untuk ditabur dan roti untuk dinikmati, roti untuk dimakan. Ada roti sukacita, roti hikmat, roti ketenangan, roti kemenangan. Tuhan sudah siapkan bagi kami, dan kami percaya kami akan menuai berlipat kali ganda. Kitab Matius mulai dengan 100 kali lipat, dan kitab Injil Lukas dimulai dengan 30. Artinya kami mulai dengan berkat, kami mengakhiri dengan berkat. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati, langit dan sekepala kami terbuka dan berkat dicurahkan. Yang bawa persepuluhan, dengarkan Tuhan membuka tingkap menghalau belalang belahap. Ucapan syukur kami yang kami bawakan. Tuhan tambahkan usia, pekerjaan berhasil, sukses di dalam bisnis, Tuhan sukses dalam perjalanan. Tuhan memberkati bahkan di tengah pergumulan, memberi all offering, doamu dan sedekahmu telah didengar oleh Tuhan. Kami menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menabur bersama-sama katakan Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Dengan sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu menyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Saudara-saudara, kita akan dengar beberapa penyampaian. Seperti hari Selasa nanti kita ada berpetik dan doa di akhir Sabtu. Saya persilakan Pak Ganda Siregar boleh menyampaikan beberapa penyampaian, dan sesudah itu kita akan terima berkat Tuhan. Sekali lagi, selamat datang buat saudara-saudara yang sudah ikut beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan informasi pelayanan kita 1 minggu ke depan.
Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari Selasa doa prophetik yang akan kita laksanakan di sekretariat. Jam tidak Pak, jam 7, karena saat ini kegiatan di Jayapura udah sampai jam 10 ya. Jam 7 mohon kehadiran seluruh tim prophetik. Kemudian setiap hari Sabtu kita akan melaksanakan gerbang pagi atau doa pagi jam 5.00 di sekretariat juga. Mohon kehadiran mungkin yang ingin bergabung bisa bergabung bersama kami doa pagi. Kemudian setiap hari Minggu Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus Kristus, ibadah raya 1 jam 8.00 sampai jam 10. Kemudian ibadah yang kedua adalah jam 10.00 sampai selesai. Ya. Dan kepada seluruh komsel, ketua-ketua komsel, agar mulai bulan ini untuk segera melaksanakan komsel, karena kegiatan di kota Jayapura kita sudah sampai jam 10. Artinya kegiatan komsel sudah bisa dimulai sesuai dengan daerah atau tempat di mana komsel Bapak Ibu berada. Kemudian sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sekarang ada kegiatan PON, banyak sekali yang datang di tempat ini. Kita berharap Bapak Ibu juga tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum selesai. Nah, tapi saya yakin dan percaya bersama Tuhan kita akan mampu melewatinya, tapi tetap protokol kesehatan tetap Bapak Ibu laksanakan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati saudara, kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan berkati, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang minggu ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetaplah mata tertuju kepada Tuhan, jangan bergeser 1 menit pun, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Makanya nanti saudara lihat bahwa Tuhan lebih dulu punya mata yang tidak tertuju, tidak berhenti dari saudara. Kameranya tetap lihat saudara. Bahkan saudara lari ke kiri ke kanan pun dia ikut saudara. Dia shooting saudara untuk datang dan berkata, aku memberkati engkau. Ya, selamat datang buat saudara yang baru pertama kali beribadah. Tuhan memberkati, dan mari saudara kasih salam dengan gaya, style, dengan cara saudara boleh begini-begini, boleh begini-begini. Kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tetap di G, nanti naik di A. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena semuanya anugerah Tuhan bagiku. Mari kita puji sekali lagi, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan.
janji Tuhan dengan mengangkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Pikiranmu tenang, hatimu sukacita, perasaanmu tidak terganggu lagi. Amin. Dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Engkau kaget, engkau lebih sabar dari biasanya. Engkau kaget, engkau tidak sayang diri lagi. Engkau kaget, engkau tidak mudah tersinggung lagi. Engkau kaget, engkau lebih suka bersyukur daripada bersungut. Itulah anugerah dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia mengejar engkau dengan kasih-Nya. Kebajikan kemurahan ikuti engkau. Dan Dia menuntun engkau di jalan-jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Dan Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Semua jemaat yang percaya nyanyikan bersama-sama.